Ekaristi, aku merindukanmu Tuhan. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen terkudus. Aku rindu menerima Yesus Allah manusia. Yesus datanglah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Bacaan-bacaan hari ini memberikan kepada kita bagaimana sejarah misteri penyelamatan Allah terwujud. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Bagaimana kabar Anda semua? Sehat-sehat tentunya, bukan? Tentu penuh sukacita, penuh kegembiraan. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, yang tiada lain adalah Ekaristi. Bacaan pertama yang diambil dari kitab Keluaran, yang berbicara tentang bagaimana Tuhan membangun perjanjian dengan bangsa Israel. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Ibrani juga bicara tentang misteri perjanjian. Dan Injil khususnya berbicara tentang institusi Ekaristi. Dan ini juga merupakan suatu perjanjian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam perjanjian lama, berulang kali Tuhan mulai membangun suatu perjanjian dengan umatnya. Dan pembebasan dari perbudakan di Mesir merupakan tonggak penting dalam sejarah perjanjian. Perjanjian di Sinai tentu saja sebuah perjanjian yang didasarkan pada kesepakatan dari kedua belah pihak. Allah berjanji untuk memelihara umatnya, mendampingi, menolong, melindungi, dan menyelamatkan umatnya dari bahaya, dari ancaman, dan dari musuh. Sebaliknya, dari pihak bangsa Yahudi, mereka berjanji untuk mentaati peraturan-peraturan Allah. Kita baca dalam kitab Keluaran, Musa mengambil buku perjanjian dan membacakannya kepada umat. Dan bangsa Israel menjawab, semua yang Tuhan katakan kami siap melaksanakan dan mentaatinya. Untuk itu, perlu ada kurban perjanjian sebagai meterei. Dan yang dipakai adalah darah lembu jantan. Dan darahnya dibagi menjadi dua. Sebagian diletakkan di atas altar yang melambangkan kehadiran Tuhan. Sebagian yang lainnya diperciki pada umat. Lalu Musa berkata, inilah darah perjanjian yang diikat Allah dengan kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam kitab suci, darah merupakan lambang, menghadirkan kehidupan. Di Sinai, sebuah perjanjian antara Allah dan umatnya yang dibangun dalam hal ini, hidup dibagikan, hidup diberikan. Namun, meski sudah dibangun perjanjian yang bermeteraikan darah, tidak lama sesudah itu bangsa Israel tidak setia. Di padang gurun, mereka mulai membuat allah-allah saingan. Allah dari lembu emas. Dan mereka puja-puja. Ini suatu penyembahan berhala. Dalam hal ini,
perjanjian Sinai tidak berhasil, tidak efikas. Mengapa perjanjian Sinai tidak berhasil dengan baik? Perjanjian baru menjelaskan begini. Karena perjanjian hanya dibuat secara luar saja. Tidak menyentuh hati manusia. Hanya bagian luarnya saja. Memang Musa membuat ritus, membuat upacara, meletakkan darah anak domba di atas altar dan memercik umatnya dengan darah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kedatangan Yesus di dunia memperbaharui perjanjian dan ia membangun perjanjian baru. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membuat suatu ungkapan tanda. Ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagikannya dan berkata, "Ambil, ambil, inilah tubuhku." Juga ia mengambil piala yang penuh dengan anggur. Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian untuk keselamatan banyak orang." Yesus membangun perjanjian baru melalui pengorbanannya. Dia tidak mengambil anak domba untuk dikorbankan, melainkan ia mengorbankan dirinya. Melalui sengsara, wafat, ia melakukan pengorbanan perjanjian. Perjamuan terakhir, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, menerangi makna penderitaan, memberi arti sengsara yang dialami oleh Yesus. Sesungguhnya tanpa ungkapan ini, tanpa tanda ini, para murid juga tetap tinggal dalam kegelapan. Kalvari menjadi peristiwa gelap yang menakutkan bagi para murid. Kalvari tidak punya makna tanpa perjamuan akhir. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, perjamuan akhir yang tiada lain adalah Ekaristi, di mana kita ikut ambil bagian, adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang luar biasa. Apa yang terjadi? Disitulah terjadi suatu transformasi, suatu perubahan yang Yesus lakukan. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Ibrani dengan gamblang mengungkapkan tentang perjanjian baru. Yesus menjadi perantara dalam perjanjian baru. Melalui tubuh dan darahnya, roti dan anggur. Melalui hidupnya yang dikurbankan, yang menyelamatkan banyak orang. Yesus dibangkitkan Allah justru karena kurbannya. Karena kematiannya, penderitaannya disalib. Darah Kristus menjadi tanda persembahan hidupnya. Yesus mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai kurban tanpa cacat. Harga mahal, Grand Prix, harga yang sangat mahal. Dalam kurbannya, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus dalam waktu bersamaan, ia adalah imam yang mempersembahkan dan kurban yang dipersembahkan. Ia adalah kurban yang berkenan kepada Allah. Karena dia tanpa ada cacat sedikit pun. Ia imam karena ia mengorbankan diri, mengorbankan hidupnya. Karena itulah kurban Yesus menjadi sempurna. Menjadi sempurna, Bapak, Ibu.
Dia mengorbankan hidupnya bagi dosa-dosa kita manusia. Perjanjian baru tidak membutuhkan dibuat kembali. Perjanjian yang dibangun sekali untuk selama-lamanya. Yang mampu membersihkan dosa dan menguduskan kita manusia. Perjanjian yang baru ini sungguh-sungguh merupakan anugerah kasih yang luar biasa, yang sangat besar. Semoga Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, pesta tubuh dan darah Kristus memenuhi hati kita dengan sukacita karena kemenangannya. Penuh syukur karena kasih-Nya yang begitu besar. Dan hari ini juga anak-anak kita pada umumnya menerima komuni pertama. Semoga dengan menerima tubuh dan darah Kristus, mereka sungguh-sungguh dapat menghayati kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku dimanapun Anda berada, saya ingin mengucapkan selamat pesta tubuh dan darah Tuhan. Semoga juga Tuhan memberkati Anda dengan berkat-berkat melimpah. Dari Domus Orationis Batu, Pater Agus Inyoman Murtike SPD. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan hidupmu untuk kami. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia. Yesus sungguh sahabatku, dalam suka, dalam duka. Yesus kau sahabatku. Kau sungguh-sungguh mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Salam tubuh yang mulia, salam darah yang berharga. Kau menghapus dosa dunia dalam wafatmu di salib. Puji syukur bagimu. Puji syukur Tuhan, Engkau begitu luar biasa menebus kami. Amin.